Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi matematika sekolah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Dr. Andes Cici Nurul Haq MPD, yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi pada pertemuan kali ini. Meskipun pada pertemuan kali ini kita semua dapat belajar melalui online, tidak tatap muka, kami harap jalannya presentasi ini dapat berjalan dengan lancar dan hikmat. Sebelum pematerian dimulai, saya izin memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Novia Dewi Ningsih dengan NIM 205120003. Saya selaku moderator dan pemateri. Kemudian ada rekan saya, yaitu Septi Oktaviani dengan NIM 205120004 sebagai pemateri 2. Agar tidak membuang waktu, mari kita mulai saja presentasi ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut ke acara inti, yaitu pematerian. Pematerian pertama akan diberikan oleh Septi. Kepadanya kami persilahkan. Oke teman-teman semua, jadi yang bakalan pertama kita bahas yaitu mengenai pengertian matematika sekolah. Kayak apa sih matematika sekolah ini? Menurut Suherman DKK mengemukakan bahwa matematika sekolah adalah matematika yang diajarkan di sekolah, yaitu matematika yang diajarkan di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi matematika ini bisa kita katakan sebagai unsur atau bagian-bagian dari matematika yang dipilih berdasarkan orientasi atau kepentingan pendidikan dan perkembangan iptek ya. Jadi hal ini berarti bahwa yang dimaksud dengan kurikulum matematika adalah kurikulum pelajaran matematika yang diberikan di jenjang pendidikan menengah ke bawah, bukan diberikan di jenjang pendidikan tinggi. Oleh karena itu, matematika sekolah tetap memiliki ciri-ciri yang dimiliki matematika, yaitu memiliki objek kajian yang abstrak serta berpola pikir deduktif konsisten ya teman-teman. Oke, next yang kedua adalah tentang fungsi matematika sekolah. Apa sih fungsinya matematika di sekolah itu? Yang pertama adalah sebagai alat, yang kedua ada sebagai pola pikir, dan yang ketiga adalah sebagai ilmu. Mengenai sebagai alat nih, bisa kita misalkan tuh dalam kegiatan sehari-hari itu sebagai alat komunikasi, yang kedua sebagai alat penyelesaian masalah, dan yang ketiga alat bantu untuk pengembangan ilmu lain, contohnya teknik, ekonomi, kimia, fisika, dan masih banyak lagi teman-teman. Oke, yang kedua adalah sebagai pola pikir nih. Jadi pelajaran matematika yang berfungsi sebagai alat pola pikir yaitu tentang pembentukan pola pikir dalam pemahaman suatu pengertian maupun dalam penalaran suatu hubungan di antara pengertian-pengertian itu dalam pelajaran matematika. Siswa itu dibiasakan untuk memperoleh pemahaman melalui itu pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh sekumpulan objek ya. Oke, yang ketiga adalah sebagai ilmu. Jadi fungsi terakhir dari matematika sekolah itu sendiri adalah sebagai ilmu atau pengetahuan. Dalam hal ini, jadi guru harus mampu menunjukkan bahwa matematika itu selalu mencari kebenaran dan berdasarkan meralat kebenaran yang sementara diterima bila ditemukan kesempatan untuk mencoba mengembangkan penemuan-penemuan sepanjang mengikuti pola pikir yang sah. Jadi dari ketiga fungsi ini itu matematika sekolah
dapat disimpulkan bahwa matematika sekolah itu berfungsi membentuk pola pikir siswa dalam memecahkan suatu masalah untuk mencapai keputusan yang sah. Terima kasih kepada Septi yang telah memaparkan dua submateri, yaitu yang pertama tentang pengertian matematika sekolah dan yang kedua tentang fungsi matematika sekolah. Dan di sini saya akan mencoba melanjutkan pemaparan mengenai tujuan pembelajaran matematika sekolah. Tujuan pembelajaran matematika sekolah terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Menurut Suherman, DKK, pada tahun 2003, tujuan umum matematika diajarkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi dua hal, yaitu yang pertama, mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif, dan efisien. Yang kedua ada mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Nah, selain itu, ada nih tujuan khusus pembelajaran matematika pada masing-masing satuan pendidikan. Yang pertama, pada satuan pendidikan tingkat SMP. Yang pertama, tujuan pembelajaran matematika dilakukan di tingkat SMP. Yang pertama ada siswa memiliki kemampuan yang dapat dialihgunakan melalui kegiatan matematika. Yang kedua, siswa memiliki pengetahuan matematika sebagai bekal untuk melanjutkan ke pendidikan menengah. Yang ketiga, siswa memiliki keterampilan matematika sebagai peningkatan dan perluasan dari matematika sekolah dasar untuk dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, ada siswa memiliki pandangan yang cukup luas dan memiliki sikap logis, kritis, cermat, dan disiplin serta menghargai kegunaan matematika itu sendiri. Yang kedua, ada tujuan pembelajaran matematika di tingkat SMA. Yang pertama ada agar siswa memiliki pengetahuan matematika sebagai bekal melanjutkan untuk ke pendidikan tinggi, yaitu misalnya perguruan tinggi atau universitas. Yang kedua ada siswa memiliki keterampilan matematika sebagai peningkatan matematika pendidikan dasar untuk dapat digunakan dalam kehidupan yang lebih luas, seperti contohnya di dunia kerja nanti maupun dalam kehidupan sehari-hari yang tidak kalah penting nih. Kemudian yang ketiga, ada siswa memiliki pandangan yang lebih luas serta memiliki sikap menghargai kegunaan matematika, sikap kritis, logis, objektif, kreatif, serta inovatif. Dan yang terakhir ada tujuan pembelajaran matematika di tingkat SMA adalah agar siswa memiliki kemampuan yang dapat dialihgunakan atau transferable melalui kegiatan matematika di SMA. Nah, itu tadi untuk tujuan pembelajaran matematika sekolah di masing-masing tingkatan, baik di SMP maupun SMA. Nah, singkatnya, pembelajaran matematika itu memiliki fungsi dan tujuan masing-masing di sesuai tingkatannya. Kayak di sini di SMP. Tujuan pembelajaran matematika sekolah yang intinya itu untuk melanjutkan ke pendidikan menengah yaitu SMA. Sedangkan di SMA juga tujuannya itu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau pendidikan tinggi. Nah, jadi bisa kita simpulkan matematika itu harus dipelajari secara utuh dan runtut menyeluruh dalam tiap tingkatan sekolah. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat ada pembahasan peranan matematika sekolah. Matematika sekolah mempunyai peranan sangat penting baik bagi siswa supaya mempunyai bekal pengetahuan dan untuk pembentukan sikap serta pola pikirnya, seperti yang telah tadi disinggung oleh Teh Septi pada fungsi matematika yaitu matematika untuk membentukan sikap serta pola pikir
baik pola pikir warga negara pada umumnya, agar dapat hidup layak untuk kemajuan negaranya, dan matematika itu sendiri dalam rangka melestarikan dan mengembangkannya. Jadi, peranan matematika sekolah secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan praktis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang ditujukan bagi siswa yang mempelajarinya. Nah, di sini sebenarnya bukan hanya siswa saja, tapi seseorang yang mempelajari matematika. Kemudian nih, sub terakhir yaitu materi terakhir tentang faktor-faktor yang mempengaruhi matematika sekolah. Yang pertama, ada ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya, atau IPTEK. Nah, di sini seperti yang kita alami zaman sekarang, kita kan nggak bisa lepas dari yang namanya teknologi atau HP. Pasti kan kita bawa kemana-mana. Nah, seperti itu juga ada pengaruhnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang matematika, bagi yang diajarkan di sekolah atau matematika sekolah, untuk dapat memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, bagaimana nih caranya? Caranya adalah matematika yang diajarkan di sekolah pun harus sejalan dengan perkembangan teknologi. Sehingga matematika yang diajarkan sekarang adalah matematika modern. Nah, jadi di sini yang mengikuti perkembangan zaman bukan hanya teknologi, tapi juga ilmu harus dibarengi dengan ilmu pengetahuannya. Salah satunya ada ilmu matematika. Ilmu matematika sebenarnya sangat fleksibel. Kenapa? Karena akan berkembang seiring berjalannya waktu dan zaman. Atau juga ada penyebutan yaitu yang namanya matematika modern. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi matematika sekolah. Ada perkembangan intelektual dan kognitif siswa. Sejalan dengan perkembangan intelektual dan kognitif siswa, maka pengajaran matematika sekolah pun harus mengalami perkembangan. Harus. Hal ini ditujukan agar siswa dapat memenuhi peranan dari matematika sekolah tersebut. Nah, kayak gimana ya? Nggak balance kan kalau kita megang HP tapi kita nggak tahu cara mengoperasikan HP tersebut. Nah, begitu juga seperti matematika. Percuma kita tahu ilmunya, tapi nggak sejalan dengan perkembangan zaman pada zaman sekarang yang serba teknologi. Jadi di sini ditekankan bahwa matematika juga harus dibarengi dengan kemampuan intelektual kognitif siswa ataupun seseorang yang mempelajari matematika tersebut. Nah, sayang sekali karena waktu presentasi sudah habis. Saya cukupkan sekian di sini untuk pembahasan mengenai matematika sekolah. Saya dan Septi, khususnya kami, ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah mendengarkan ataupun memperhatikan dari awal sampai akhir. Begitupun kami ingin mengucapkan mohon maaf yang banyak apabila ada beberapa kekurangan dalam proses pemberian materi dalam presentasi kali ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen Dr. Andes Cici Nurul Haq MPD yang telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan materi kali ini. Cukupkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.